Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Pranoto, NPM 188220194. Nama saya Dito Arif Puryanto, NPM 188220157. Perkenalkan, nama saya Anissa Monika Maltini Siregar, NPM 188220160. Perkenalkan, nama saya Safela Rislaba, NPM 188220184. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, NPM 1882200188. Perkenalkan, nama saya Aris Sanjaya, NPM 188220185. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Roy, NPM 188220175. Perkenalkan, nama saya Jessica Kristanti Damanik, NPM 18822201119. Perkenalkan, nama saya Zulfirman Syaan, NPM 188220173. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai dampak dan solusi alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Indonesia telah diakui dunia sebagai negara maritim dengan kepulauan terbesar di dunia. Hal itu terbukti dari luas wilayah laut Indonesia adalah 5,8 juta kilometer persegi, sedangkan luas wilayah daratan Indonesia hanyalah 1,9 juta kilometer persegi, sehingga dapat diketahui bahwa 3/4 dari total wilayah Indonesia merupakan lautan. Letak Indonesia yang diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya lautnya. Potensi kelautan Indonesia sangat besar dan beragam, mulai keanekaragaman hayati, potensi budidaya perikanan, pantai, dan laut, serta pariwisata bahari. Dengan potensi perikanan Indonesia yang sangat besar ini, maka bila dikelola dengan baik dan bertanggung jawab dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan di masa kini dan masa yang akan datang. Potensi perikanan yang sangat besar tersebut merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Namun sayangnya hingga kini sebagian besar aktivitas perikanan nasional faktanya belum memperlihatkan kinerja yang optimal, berkelanjutan, dan menjadi kelestarian sumber daya ikan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Perikanan. Aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan tentu secara nyata telah menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan berdampak pada kerugian yang tidak sedikit baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Alat penangkapan ikan adalah alat yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan udang. Alat penangkapan yang digunakan untuk mengejar gerombolan ikan di perairan, baik di perairan laut maupun di perairan tawar. Alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan merupakan suatu alat penangkapan ikan yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu sejauh mana alat tersebut tidak merusak dasar perairan, kemungkinan hilangnya alat tangkap, serta kontribusinya terhadap polusi. Faktor lain adalah dampak terhadap biodiversity dan target resources, yaitu komposisi alat tangkapan, adanya bait catch, serta tertangkapnya ikan-ikan muda. Karakteristik pemanfaatan sumber daya hayati laut yang ramah lingkungan meliputi memiliki selektivitas yang tinggi, tidak merusak habitat atau ekosistem sekitarnya, tidak membahayakan keanekaragaman hayati dan tidak menangkap spesies yang dilindungi, tidak membahayakan kelestarian target tangkapan, dan tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan nelayan. Pengoboman ikan adalah cara penangkapan ikan yang sangat merusak dan juga ilegal di seluruh Indonesia. Bom buatan sendiri dibuat dengan mengemas bubuk ke dalam botol bir atau minuman ringan. Sumbu biasanya dibuat dari kepala korek yang digerus dan dimasukkan ke dalam pipa sempit, lalu diikat kuat dengan kawat. Sumbu dinyalakan, lalu botol dilemparkan ke dalam air. Bom akan meledak di bawah air dan memberikan goncangan fatal di sepanjang perairan, yang dapat membunuh hampir semua makhluk hidup di sekitarnya. Nelayan hanya mengumpulkan ikan konsumsi yang berharga, tetapi banyak ikan dan hewan laut lain ditinggalkan dalam keadaan mati di antara pecahan karang yang mungkin tidak dapat pulih kembali. Pukat harimau atau trawl dalam bahasa Inggris adalah semacam pukat kantong yang dioperasikan dengan cara ditarik pada jarak yang panjang.
untuk menangkap ikan-ikan yang berada pada daerah yang dilewatin. Pukat ini ada yang dioperasikan di tengah-tengah kolom air atau mid-water trough untuk menangkap ikan-ikan pelagis, dan ada pula yang dioperasikan di dasar perairan atau bottom trough. Pukat harimau banyak mengundang protes pecinta lingkungan maupun nelayan lain karena sifatnya yang merusak, terutama yang dioperasikan di dasar laut. Pukat ini dapat merusak terumbu karang, menimbulkan kekeruhan di dasar perairan, dan menangkap ikan-ikan atau hewan-hewan yang bukan target atau bycatch. Tangkapan samping ini pada akhirnya akan banyak dibuang dan menimbulkan masalah lingkungan yang baru. Cantrang merupakan alat tangkap menyerupai kantong besar yang semakin mengerucut yang dioperasikan di dasar perairan dengan target cat ikan. Demersal ikan jenis ini memiliki nilai ekonomis tinggi. Cantrang merupakan hasil modifikasi dari alat tangkap jenis troll. Upaya modifikasi ini dilakukan nelayan sebagai akibat reaksi terhadap pemberlakuan Kepres nomor 39 tahun 1980 tentang penghapusan alat tangkap troll di seluruh perairan Indonesia. Kenyataannya, hingga saat ini meskipun cantrang sudah dilarang penggunaannya, namun kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan cantrang masih banyak digunakan nelayan, terutama oleh nelayan skala kecil, karena penggunaan cantrang dianggap dapat memberikan keuntungan yang besar. Karena alat tangkap ini memiliki produktivitas yang tinggi dengan lama melaut yang relatif singkat. Selain itu, pada kegiatan penangkapan ikan, alat tangkap ini dapat dibawa 2 atau 3 sekaligus sebagai cadangan. Hasil penelitian Sutanto tahun 2005 mendapatkan bahwa lama melaut dari kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap cantrang rata-rata 74,40 jam, relatif lebih singkat dibanding garnet dengan lama melaut rata-rata 104,60 jam. Hingga kini, alat tangkap cantrang masih merupakan alat tangkap yang dianggap nelayan skala kecil atau sedang paling efektif dan ekonomis untuk menangkap sebagai jenis komoditi ikan dan udang. Padahal akibat penggunaan alat tangkap ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan sebagai berikut. 1. Dapat memicu konflik antara nelayan cantrang dengan nelayan skala kecil lainnya yang tidak menggunakan alat tangkap cantrang, sebagai akibat terjadi kompetisi daerah penangkapan. Hal ini karena penangkapan dengan cantrang akan merugikan nelayan skala kecil baik langsung maupun tidak langsung, karena sumber daya ikan tersapu bersih. Sebagai akibat alat tangkap tersebut kurang efektif hasilnya. Hasil surveinya pada nelayan Jaringan Nusantara di Talakra pada bulan November 2013 menunjukkan nelayan skala kecil yang menggunakan pancing rawai dasar tidak bisa menangkap ikan selama 3 hari sampai minggu jika satu lokasi sudah disapu oleh tarikan cantrang. Yang kedua, dapat menimbulkan kerusakan pada sumber daya perikanan akibat sepuan saat jaringan cantrang ditarik. Yang ketiga, berdampak negatif terhadap lingkungan perairan karena alat tangkap ini memiliki selektivitas yang rendah sehingga mendapatkan hasil tangkapan sampingan yang jumlahnya kadangkala lebih besar dibanding hasil tangkapan yang ditargetkan. Menurut Habibie, dari suatu kegiatan penangkapan dengan menggunakan cantrang, hasil tangkapan berupa ikan target hanya sekitar 18,40% yang bernilai ekonomis dapat dikonsumsi, bahwa sisanya sekitar 60-82% adalah hasil tangkapan sampai yang tidak dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, sebagian besar hasil tangkapan tersebut dibuang ke laut dalam keadaan mati. Kasus kerusakan lingkungan akibat dari penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Berikut ini beberapa studi kasus dari kerusakan lingkungan akibat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Kerusakan ekosistem laut di Pangkep. Kerusakan ekosistem laut di perairan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan semakin mengkhawatirkan. Kondisi tersebut mengakibatkan terumbu karang di perairan itu kebanyakan sudah tidak sehat. Hal tersebut dipicu aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau. Selanjutnya yaitu pukat harimau sengsarakan nelayan tradisional di Sumatera Utara. Nelayan-nelayan di Sumatera Utara terus memprotes penggunaan alat tangkap ikan pukat harimau atau troll oleh nelayan modern.
Hal ini dikarenakan draft revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 akan memperbolehkan kembali penggunaan cantrang dan pukat hela untuk kapal ukuran mulai dari 30 GT, di mana awalnya menggunakan alat tangkap ini dilarang. Walaupun penggunaan cantrang telah ditentukan di beberapa wilayah saja dan sejauh 13 mil dari pantai, namun masih ada saja nelayan modern yang melanggar. Selanjutnya, penangkapan ikan dengan bom di daerah Terumbu Karang, Desa Arakan, Wawontulap. Penggunaan bom terhadap terumbu karang di Desa Arakan dan Wawontulap ialah kerusakan karang diperkirakan seluas 25%. Habitat ikan rusak sehingga ikan berkurang dan sulit diperoleh. Akhirnya nelayan harus mencari ke daerah penangkapan yang lebih jauh. Bagi Indonesia, terumbu karang merupakan aset negara yang sangat besar. Selain nilai estetikanya yang tinggi sebagai daya tarik bagi pengembang industri pariwisata, secara turun-temurun, terumbu karang telah dimanfaatkan produktivitasnya oleh penduduk yang mendiami kawasan pantai sebagai lahan mata pencarian. Selain itu, terumbu karang juga berperan besar terhadap perlindungan kawasan pantai. Bahan peledak sebesar 0,5 kg dapat menyebabkan karang pada radius 3 meter hancur sama sekali. Ujung-ujung karang bercabang menjadi patah, sedangkan pada radius 10 meter, ikan-ikan langsung mati. Selanjutnya itu studi kasus terkait pukat harimau rusak ratusan hektar di terumbu karang di Makassar. Ratusan hektar terumbu karang mengalami kerusakan akibat adanya aktivitas penangkapan ikan secara ilegal yang menggunakan pukat harimau dan bom ikan. Secara makro, kerusakan terumbu karang di Makassar mencapai 400 hektar lebih. Untuk mengatasi ini, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian Kota Makassar melakukan perbaikan dengan menganggarkan dana perbaikan mencapai 22 miliar rupiah. Selanjutnya ada studi kasus mengenai cantrang. Itu sekali tangkap bisa banyak sumber daya ikannya. Kapal ikan Indonesia yang menggunakan alat tangkap cantrang sebagai alat menangkap ikan di laut dinilai merusak ekosistem karena metode penangkapannya yang tidak ramah lingkungan. Sekali tangkap, alat penangkap ikan yang dikategorikan terlarang itu bisa membuat minimal 1 kuintal hingga 1 ton ikan dan biota lainnya. Penilaian tersebut diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pada saat melakukan pendataan ulang, verifikasi, dan validasi kapal-kapal cantrang di Pelabuhan Perikanan Pantai, Jawa Tengah. Menurut Susi, dengan kebiasaan seperti itu, laut Indonesia terutama di kawasan yang banyak didatangi kapal pengguna cantrang akan cepat sekali mengalami kerusakan. Contohnya yang paling fenomenal yang hingga kini masih terus dikenang adalah kerusakan yang dialami di sekitar perairan Bagan Si Api-Api, Riau. Solusi. Menurut Mukhtar 2007 lebih lanjut mengatakan bahwa secara umum penanganan destruktif fishing dapat dilakukan dengan cara 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan atau penerangan terhadap dampak negatif yang diakibatkan oleh penangkapan ikan secara ilegal. 2. Mencari akar penyebab kenapa destruktif fishing itu dilakukan, apakah motif ekonomi atau ada motif lainnya. 3. Meningkatkan penegakan dan penataan hukum. 4. Melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya ikan. 5. Perlu adanya dukungan kelembagaan dari pemerintah, yang artinya harus ada yang mengurusi kasus ini. Meskipun dilarang, namun hingga kini cantrang banyak dipilih dan digunakan nelayan skala kecil dan sedang untuk menangkap ikan demersal karena dilihat dari fungsi dan hasil tangkapannya. Cantrang memiliki kesamaan dengan jaring trawl. Selain itu, cantrang juga mudah dibuat dan relatif tidak memakan biaya tinggi, baik dalam pembuatan maupun perawatannya.
Kondisi ini harus segera diantisipasi oleh pemerintah, yaitu dengan membuat kebijakan yang dapat mengakomodasikan semua kepentingan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah pesisir dan laut secara baik dan benar, dengan berasaskan pada kelestarian sumber daya dan keberlanjutan kegiatan perikanan. Hal ini untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan demersal dan ikan-ikan lainnya. Namun demikian, apabila cantrang ingin tetap dapat digunakan, maka harus dilakukan pengaturan melalui 1. Penerapan penggunaan alat tangkap cantrang pada daerah-daerah khusus yang diduga tidak akan terlalu merusak lingkungan. Menurut Subani dan Barus 1989 dalam Mordani et al. 2012, apabila kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan cantrang dilakukan pada wilayah yang tidak jauh dari pantai, maka sebaiknya dilakukan pada 1. Wilayah dengan bentuk dasar perairan berlumpur atau lumpur berpasir. Selain itu, pemerintah juga membuat regulasi untuk mengenakan biaya eksternalitas dengan sistem pengawasan yang erat kepada para penelayan besar atau pengusaha, sehingga biaya ini dapat digunakan sebagai penanggulangan atau konservasi akibat dari dampak penggunaan alat tangkap ikan. Menciptakan lapangan kerja baru serta alat baru yang ramah lingkungan merupakan solusi yang dapat dilakukan pemerintah. Baru-baru ini pemerintah telah mengembangkan offshore aquaculture yang merupakan pengembangan budidaya ikan yang maju dan terintegrasi dengan mengendapkan keberlanjutan dan keberpihakan kepada masyarakat. Aquaculture merupakan suatu kegiatan memproduksi biota atau organisme akuatik terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan. Aquaculture dapat dilakukan di 2 tempat, yaitu di darat dan di lepas pantai. Berdasarkan Jurnal Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan milik Bappenas Direktorat Kelautan dan Perikanan yang dikutip dalam goodnewsfromindonesia.id, aquaculture adalah budidaya, pemeliharaan, atau produksi ikan atau hewan laut lainnya di laut lepas namun tetap terkendali, sehingga dalam budidaya ini dilakukan agak jauh dari pantai, di perairan yang lebih dalam dan arus yang kuat. Jepang dan Norwegia merupakan negara yang telah lebih dulu menerapkan sistem offshore aquaculture dan terbukti lebih efisien dalam memproduksi budidaya ikan dan pencemaran lingkungan, seperti ikan yang mati. Kotoran sisa pakan dibandingkan dengan budidaya menggunakan keramba tradisional. Offshore aquaculture dilakukan di bawah laut. Makanan ikan akan disalurkan melalui pipa ini dengan secara otomatis dengan sistem udara terkompresi. Adapun manfaat dari offshore aquaculture menurut Vika pada tahun 2017 yaitu meningkatkan pemanfaatan lahan, meningkatkan produksi ikan budidaya, disemiasi teknologi budidaya kepada masyarakat, memberikan peluang usaha baru bagi masyarakat, pemanfaatan tambak-tambak ide untuk penggelondongan benih, dan penyerapan tenaga kerja serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Alat penangkapan ikan adalah alat yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan udang. 2. Pengoboman ikan adalah cara penangkapan ikan yang sangat merusak dan juga ilegal di seluruh Indonesia karena dapat merusak terumbu karang dan biota laut mati. 3. Pukat harimau adalah semacam pukat kantong yang dioperasikan dengan cara ditarik pada jarak yang panjang untuk penangkapan ikan-ikan yang berada pada daerah yang dilewati. Pukat harimau dapat merusak ekosistem terumbu karang karena caranya yang ditarik sampai dasar laut. 4. Centrang merupakan alat tangkap menyerupai kantong besar yang semakin mengerucut yang dioperasikan di dasar perairan dengan target karp dan demersal. Centrang dapat merusak kelestarian ikan karena penangkapannya tidak selektif
sehingga banyak membuang sumber daya ikan. 5. Solusi dari masalah ini dapat dilakukan dengan cara represif dengan peningkatan kesadaran masyarakat, pengelolaan berbasis masyarakat, pengembangan kelembagaan, penelitian dan monitoring yang ketat serta penegakan hukum secara tegas. 6. Secara preventif, pemerintah telah mengembangkan offshore aquaculture yang merupakan pengembangan budidaya ikan yang maju dan terintegrasi serta berkelanjutan dengan berkepihakan terhadap masyarakat sebagai upaya pencegahan terjadinya kelangkaan sumber daya ikan dan kerusakan ekosistem laut. Saran penulis bagi pemerintah yaitu meningkatkan penyuluhan sehingga masyarakat dapat teredukasi. Selain itu, pemerintah menyediakan sarana yang ramah lingkungan dan mudah diterapkan bagi para nelayan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum secara tegas. Berdasarkan penjelasan yang kita dengarkan tadi, maka kita dapat mengetahui dampak penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan terhadap kelestarian dan keberlanjutan ekosistem perikanan. Nah, untuk itu, mari kita sama-sama menjaga keberlanjutan dan kelestarian ekosistem perikanan kita dengan salah satunya yaitu menggunakan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan video kami. Jika teman-teman merasa video kami ini bermanfaat, maka like, comment, share, and subscribe video ini agar kami lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa.